Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang terdiri dari saya, Lenita Yuliantia Nurnahat, Alvira, dan juga Aulia Aryani ingin mempresentasikan tugas kami yaitu Tax Treaty Indonesia-Jepang. Tugas ini kami kami buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pajak internasional. Histori dari Tax Treaty Indonesia-Jepang. Indonesia dan Jepang memiliki perjanjian pajak untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penghindaran fiskal. Berikut beberapa informasi mengenai perjanjian tersebut. Nama lengkap, Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to tax on income. Tanggal efektif 3 Maret 1982, meliputi pajak penghasilan Indonesia dan Jepang. Perjanjian ini berlaku bagi penduduk kedua negara dan bertujuan untuk mencegah mereka dikenakan pajak atas penghasilan yang sama, baik di Indonesia maupun di Jepang. Perjanjian ini juga mencakup pajak serupa dengan pajak penghasilan yang mungkin diberlakukan di masa depan. Pada tahun 1982, Indonesia dan Jepang mulai bekerja sama terkait perjanjian pajak untuk menghindari pajak ganda dan pencegahan penggelapan fiskal terkait pendapatan. Mulai berlakunya MLI, sebuah instrumen multilateral di Jepang pada 1 Januari 2019 dan di Indonesia pada 1 Agustus 2020 mempengaruhi perjanjian pajak antara keduanya. Pasal-pasal MLI yang berlaku dalam perjanjian pajak tersebut meliputi yang pertama artikel 4 ayat 1 menetapkan kriteria untuk menentukan penduduk suatu jurisdiksi dalam konteks perjanjian pajak. Yang kedua, artikel 6 ayat 1 menunjukkan niat untuk mencegah penghindaran atau pengurangan pajak melalui perjanjian pajak. Yang ketiga, artikel 7 ayat 1 menolak manfaat perjanjian pajak jika tujuan utama dari suatu pengaturan atau transaksi adalah untuk memperoleh manfaat tersebut. Yang keempat, artikel 9 ayat 4 menetapkan perpajakan atas keuntungan modal dari pelepasan saham atau kepentingan entitas yang nilai utamanya berasal dari properti tidak bergerak. Yang kelima, artikel 12 ayat 1 dan 2 mengatur definisi pendirian tetap untuk agen. Yang keenam, artikel 13 ayat 2 dan 4 menetapkan aktivitas yang tidak dianggap sebagai pendirian tetap dan penggabungan aktivitas bisnis untuk menentukan apakah ada pendirian tetap. Yang ketujuh, artikel 15 mendefinisikan orang yang erat terkait dengan suatu perusahaan. Artikel 8, yang ke-8, artikel 17 ayat 1 menetapkan penyesuaian yang sesuai dengan prinsip harga wajar. Dengan demikian, MLI memperbarui aspek-aspek penting dari perjanjian pajak antara Indonesia dan Jepang untuk mengikuti standar internasional dalam hal perpajakan dan pencegahan penghindaran pajak. Kemudian berlakunya ketentuan MLI. Di Jepang, yang pertama, pajak yang dipotong pada sumber atas jumlah yang dibayarkan atau dikreditkan kepada non-residen, di mana peristiwa yang menyebabkan pajak tersebut terjadi pada 1 Januari 2021. Yang kedua, semua pajak lain yang dikenakan oleh yurisdiksi kontraktor untuk pajak yang dikenakan pada periode pajak yang dimulai pada 26 Juni 2021. Di Indonesia, pajak yang dipotong pada sumber atas jumlah yang dibayarkan atau dikreditkan kepada non-residen, di mana peristiwa yang menyebabkan pajak tersebut terjadi pada 1 Januari 2021. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kerjasama perpajakan antara Indonesia dan Jepang, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam perjanjian pajak mereka. Di antaranya yang pertama, perubahan dalam penentuan bentuk usaha tetap. Jangka waktu untuk menentukan apakah ada bentuk usaha tetap telah diperpanjang menjadi 183 hari, memperhatikan perbedaan kekuatan tawar atau bargaining power antara kedua negara. Yang kedua, penyesuaian laba perusahaan atau P3B. Pasal 17 mengatur penyesuaian laba perusahaan dalam kerangka P3B Indonesia-Jepang, menekankan perlunya konsistensi dalam hal ini.
Yang ketiga, pengenaan pajak pada keuntungan cabang, branch profit tax, pada pasal 26 menetapkan tarif pajak sebesar 20% atas keuntungan cabang yang berada di Indonesia setelah dikurangi pajak dari negara asal. Yang keempat, revisi P3B Indonesia. Sebanyak 13 P3B Indonesia telah direvisi dan mulai berlaku efektif pada tahun yang bersangkutan, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kerjasama perpajakan. Yang kelima, pengesahan MLI. Pengesahan MLI dilakukan melalui Perpres nomor 77 garing 2019 memberikan landasan hukum bagi perubahan-perubahan tersebut. Yang keenam, efisiensi perubahan P3B. Pengesahan MLI memungkinkan perubahan P3B menjadi lebih efektif dan efisien, serta memperlancar proses renegosiasi bilateral. Sinkronisasi dan harmonisasi global, MLI bertujuan untuk menyinkronkan dan mengharmonisasi perjanjian pajak bilateral secara global untuk melawan praktik penghindaran pajak yang timbul dari transaksi lintas yurisdiksi. Perubahan-perubahan tersebut berlaku efektif dalam kerangka ratifikasi MLI dengan sebagian besar mulai berlaku 3 bulan setelah pengiriman ratifikasi kepada OECD. Kemudian, kapan saja perubahan terjadi? Perubahan terjadi pada Tax Treaty Indonesia-Jepang pada tahun 2021 pada tanggal 18 Februari 2021. Direktur Jenderal Pajak Indonesia telah menerbitkan surat edaran nomor SE 06-PJ-2001 mengenai pemberitahuan berlaku efektif konvensi multilateral untuk menetapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jepang. Berikut surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 06-PJ-2021 tentang pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menetapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jepang. Di sini ada yang pertama ruang lingkup. Yang pertama itu ada keberlakuan P3B Indonesia-Jepang. Kemudian yang kedua, proses penandatanganan dan pemberlakuan konvensi oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jepang. Yang ketiga, saat berlaku dan saat berlaku efektifnya konvensi untuk P3B Indonesia-Jepang. Dan yang terakhir, pokok-pokok pengaturan konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Jepang. Kemudian di sini yang kedua ada dasar. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kemudian ada Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Kemudian ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 1982, ada Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Evasion and Profit Shifting, dan yang terakhir ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 77 tahun 2019. Tax Treaty Indonesia-Jepang yang terakhir berlaku, Tax Treaty antara Indonesia dan Jepang berlaku adalah konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jepang. Konvensi ini berlaku untuk P3B Indonesia-Jepang sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan dengan mempertimbangkan seluruh fakta. Next. Di sini ada tarif tertentu dalam Tax Treaty Indonesia-Jepang. Pada pasal 10 itu ada dividen. Yang pertama, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang berdomisili di satu negara pihak kepada penduduk negara pihak lainnya dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya. Yang kedua, pajak yang dikenakan di negara pihak sumber atas dividen tidak boleh melebihi yang pertama itu 10% dari jumlah bruto dividen jika penerima dividen adalah suatu badan yang selama 12 bulan pada akhir masa pembukuan di mana pembagian keuntungan dilakukan memiliki sekurang-kurangnya
25% modal dari badan yang membayarkan dividen. Yang kedua, 15% dari jumlah bruto dividen dalam hal lainnya. Ketentuan-ketentuan dari ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap badan itu atas laba di mana dividen dibayarkan. Ya. Negara, pihak, tempat perusahaan yang membayarkan dividen berada berhak untuk memungut pajak atas keuntungan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain sendiri. Next, pasal 11 bunga. Bunga yang pertama, bunga yang dibayarkan oleh perusahaan yang berdomisili di satu negara pihak kepada penduduk negara pihak lainnya dapat dikenakan pihak di negara pihak lainnya. Yang kedua, pajak yang dikenakan negara pihak sumber atas bunga tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto bunga. Yang ketiga, negara pihak tempat perusahaan yang membayar bunga berada berhak untuk memungut pajak atas keuntungan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri. Next, pasal 12 royalti. Royalti yang dibayarkan oleh perusahaan yang berdomisili di satu negara pihak kepada penduduk negara pihak lainnya dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya. Yang kedua, pajak yang dikenakan di negara pihak sumber atas royalti tidak boleh melebihi 10% dari jumlah bruto royalti. Yang ketiga, negara pihak tempat perusahaan yang membayar royalti berhak untuk memungut pajak atas keuntungan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri. Next, pasal 13 keuntungan modal. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh penduduk satu negara pihak dari penjualan properti yang terletak di negara pihak lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya. Yang kedua, keuntungan dari penjualan properti bisnis yang merupakan bagian dari aset tetap perusahaan dapat dikenakan pajak di negara pihak tempat perusahaan tersebut berada. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan bermotor internasional hanya dapat dikenakan pajak di negara pihak tempat pemiliknya berdomisili. Next. Pasal 14, pendapatan pekerjaan bebas. Yang pertama, pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang bersifat sama hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali ia mempunyai tempat tertentu yang secara teratur dipergunakan untuk melakukan pekerjaannya di negara lain atau berada di negara lain itu untuk masa masa yang tidak melebihi jumlah 183 hari dalam suatu tahun takwim apabila ia mempunyai tempat tertentu atau tinggal di negara lain seperti disebut di atas, maka pendapatan dikenakan pajak di negara lain itu, tetapi hanya bagian pendapatan yang dianggap berasal dari tempat tertentu atau pendapatan yang diterima selama masa ia berada di negara lain tersebut. Yang kedua, istilah pekerjaan bebas meliputi terutama pekerjaan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian, pendidikan, atau pengajar. Demikian pula pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi, dan akuntan, jasa profesional yang diberikan oleh penduduk satu negara pihak di negara pihak lainnya dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya. Yang ketiga, pajak yang dikenakan di negara pihak tempat jasa profesional diberikan tidak boleh melebihi 25% dari jumlah bruto penghasilan yang diperoleh dari jasa profesional tersebut. Next, pasal 15 penghasilan tenaga kerja. Yang pertama, gaji, upah, dan remunerasi lain yang diterima oleh penduduk satu negara pihak atas pekerjaannya di negara pihak lainnya hanya dapat dikenakan pajak di negara pihak tempat pekerjaannya dilakukan. Yang kedua, namun remunerasi tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak tempat penduduk tersebut berdomisili jika yang pertama itu pekerjaannya berada di negara pihak lainnya selama periode berkelanjutan melebihi 183 hari dalam periode pajak yang bersangkutan. Yang kedua,
Biaya remunerasi tersebut ditanggung oleh perusahaan atau lembaga di negara pihak lainnya. Yang ketiga, pekerjaan melakukan pekerjaannya di negara pihak lainnya atas nama perusahaan atau lembaga di negara pihak lainnya. Next, pasal 16 pendapatan direktur. Pendapatan para pengurus atau pembayaran-pembayaran sejenis lainnya yang diperoleh seorang penduduk suatu negara dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di negara lain dikenakan pajak di negara lainnya, yaitu next. Kemudian terdapat pasal 17 mengenai pendapatan seorang seniman dan artis. Pendapatan yang diperoleh seorang seniman penghibur seperti artis teater, film, radio, atau televisi, dan pemain musik, atau oleh seorang atlet dari kegiatan-kegiatan pribadi mereka di atas dikenakan pajak di negara di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan. Bagaimanapun pendapatan itu dibebaskan dari pengenaan pajak di negara tersebut apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang menjadi penduduk negara lain berdasarkan suatu program khusus pertukaran kebudayaan yang dimufakati oleh pemerintahan kedua negara. Yang kedua, bila pendapatan sehubungan dengan kegiatan pribadi, demikian dari penghibur atau atlet tidak jatuh kepada mereka tetapi kepada orang lain. Dikenakan pajak di negara di mana kegiatan-kegiatan mereka dilakukan. Next. Pasal 18 mengenai pensiun. Pensiun dan pembayaran sejenis lainnya yang dibayarkan kepada seorang penduduk suatu negara akibat suatu hubungan kerja masa lalu hanya dikenakan pajak di negara itu. Next. Pasal 19 mengenai balas jasa. Pasal 19 ayat 1A balas jasa selain pensiun yang dibayar oleh suatu negara, pemerintah atau lokal kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada negara atau pemerintah daerah atau lokal itu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah hanya akan dikenakan pajak di negara itu. Yang B, namun demikian balas jasa itu hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya apabila jasa-jasa tersebut diberikan di negara lainnya itu dari pemberi jasa adalah penduduk negara tersebut yang mempunyai kewarganegaraan negara lain atau tidak menjadi penduduk negara lain itu semata-mata dengan tujuan melaksanakan pemberian jasa-jasa dimaksud Pasal 19 ayat 2 yang A, setiap pensiun yang dibayar oleh atau dari dana-dana yang diadakan oleh suatu negara atau pemerintah daerah atau lokal kepada seseorang sehubungan dengan pemberian jasa kepada negara atau pemerintah daerah atau lokal itu hanya akan dikenakan pajak di negara itu. Yang B, namun demikian pensiun itu hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya apabila orang tersebut merupakan penduduk dan berkewarganegaraan lain. Next. Pasal 20 mengenai kunjungan guru, seorang guru besar atau guru yang mengadakan kunjungan untuk sementara ke suatu negara dalam jangka waktu yang tidak melebihi 2 tahun dengan maksud untuk mengajar atau melakukan riset di suatu universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan yang diakui pemerintah, dan sebelum kunjungan itu ia adalah penduduk negara lainnya. Hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya itu atas balas jasa yang diperoleh dari mengajar dan melakukan riset itu. Pasal 21 mengenai kunjungan seseorang ke negara lain untuk sementara berada di negara lain. Seseorang yang merupakan penduduk suatu negara sebelum melakukan kunjungan ke negara lainnya dan untuk sementara berada di negara lain itu semata-mata sebagai seorang yang sedang belajar di perusahaan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di negara lain itu untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun terhitung dari tanggal kedatangannya yang pertama di negara lain tersebut atau pendapatan yang diperoleh dari yang pertama pengiriman uang dari luar negeri untuk maksud keperluan hidupnya, pendidikan, pelajaran, riset, atau latihan. Yang kedua, bantuan tunjangan atau hadiah. Yang ketiga, pemberian jasa perorangan di negara lain itu yang dibayar oleh majikan yang merupakan penduduk dari negara yang disebut pertama. Dan yang keempat, pemberian jasa perorangan di negara lainnya itu selain pendapatan yang disebut dalam sub ayat 3 tidak melebihi jumlah 600.000 yen apabila negara lain itu Jepang atau 900.000 rupiah apabila negara lainnya itu adalah Indonesia selama 1 tahun takwim. Next. Seseorang yang merupakan penduduk suatu negara sebelum mengadakan kunjungan ke negara lainnya yang berada untuk sementara di negara lainnya itu selama suatu jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan sebagai pegawai dari atau dalam ikatan kerja
dengan suatu perusahaan dari negara yang disebut pertama atau suatu organisasi seperti tersebut pada ayat 1B semata-mata untuk mendapatkan pengalaman di bidang teknik, kalian atau usaha akan dibebaskan dari pengenaan pajak di negara lainnya itu atas pendapatan selama jangka waktu tersebut di atas untuk jasa-jasa yang langsung diberikan. Untuk mendapatkan pengalaman itu, jika jumlah seluruh yang diterima dari luar negeri oleh orang tersebut dan mendapatkan pengalaman itu, jika seluruh yang diterima dari luar negeri oleh orang tersebut dan yang dibayarkan di negara lainnya itu tidak melebihi jumlah 1.800.000 yen apabila negara lainnya itu adalah Jepang atau 2.700.000 rupiah apabila negara lainnya itu Indonesia selama suatu tahun takwim. Next. Dengan demikian, kesimpulan teks treaty antara Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa kedua negara telah menyetujui peraturan tentang penghindaran pajak berganda dan kerjasama administratif dalam hal perpajakan. Ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak ganda dan memfasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua negara tersebut dengan memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka mengenai media yang dapat kita gunakan untuk mempresentasikan materi tersebut. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.